Nabi kita bersabda, jemaah yang dirahmati Allah, salah satu kata Nabi, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 kelompok manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Dia didiamkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diajak bicara. Apa kata Nabi? Yang pertama adalah al-mannan, allazi la yuti syai'an illa manna. Ada orang-orang kelompok pertama yang suka memberi orang lain sesuatu dan dia ungkit-ungkit lagi pemberian yang sudah dia berikan. Masjid ini karpetnya dari saya, lampu hias ini dari saya. Semuanya kita sebutkan pemberian-pemberian yang sudah kita berikan. Maka orang tadi kata Nabi, dia tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Yang kedua, kata Nabi adalah al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Orang-orang yang berdagang, kemudian orang-orang yang supaya dagangannya laku keras, laku besar, maka dia memakai sumpah-sumpah palsu. Sebagai contoh sederhana misalnya, kita yang berdagang jeruk misalnya di pasar, kemudian ada orang lain datang untuk membeli jeruk kita. Kita berkata kepada orang itu, belilah bu jeruk saya ini, belilah karena tadi orang sudah beli ini 10 kilo jeruk saya. Padahal orang tadi belum ada yang membeli jeruknya. Kita pakai sumpah-sumpah yang tidak benar supaya lakulah dagangan kita itu. Itulah yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Nabi adalah wal musbilu izarahu. Orang-orang yang memanjangkan celananya, memanjangkan sarungnya sampai kepada mata kaki. Jemaah yang dirahmati Allah, di mana para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang wal musbilu izarahu, orang yang memanjangkan celananya sampai ke bawah. Apakah orang yang memanjangkan sarungnya, memanjangkan celananya sampai melewati mata kaki itu, dia termasuk dalam hadis ini? Oh, ternyata para ulama memahami bahwa yang dimaksud wal musbilu izarahu itu adalah orang-orang yang memanjangkan celananya, sarungnya sampai melewati mata kaki dengan penuh kesombongannya. Orang-orang yang menjulurkan celananya, sarungnya dengan niat menyombongkan dirinya supaya dikatakan orang yang kaya, orang yang dermawan, orang yang hebat. Dengan niat seperti itulah maka dia tidak akan bisa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta merta kita, saya berpesan kepada diri saya, jangan sampai kita mencap saudara kita yang kebetulan dia memanjangkan celananya sampai mata kaki, dia sudah kita cap nanti sebagai orang yang tidak akan dipandang oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perdebatan para ulama ini bisa kita lihat di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Di dalam kitab beliau, Kaifa Nata'amalu Ma'as Sunnah, bagaimana kita bergaul, bermuamalah dengan sunnah Nabi. Saya berusaha tidak memasuki perdebatan ini, tapi lebih baik, lebih arif kita kembali membaca buku Kaifa Nata'amalu Ma'as Sunnah, bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah Nabi itu. Yang kedua, jemaah yang dirahmati Allah, dua saja saya sampaikan adalah hadis Nabi, di mana Nabi pernah berdoa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zamratil masakin. Nabi pernah berdoa, ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, matikanlah saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah saya di akhirat nanti bersama orang-orang yang miskin. Apakah miskin yang dimaksud oleh Nabi ini adalah miskin tidak memiliki harta? Ternyata keliru, jemaah yang dirahmati Allah. Karena Nabi mengajarkan doa supaya kita terlindung dari kefakiran, supaya kita terlindung dari kemiskinan. Apa makna miskin di sini?
menurut hadis Nabi ini. Oh, makna miskin itu kata ulama adalah maknanya adalah tawadu, rendah hati, sehingga betullah sabda Nabi itu, ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin, hidupkanlah saya dalam penuh ketawaduan, kerendah hatian, matikanlah saya dalam keadaan kerendah hatian, dan kumpulkanlah saya bersama orang-orang yang rendah hati itu. Itu artinya jemaah yang dirahmati Allah, kita sepakat sunnah Nabi sebagai sumber kedua dalam hukum Islam, yang mana terhadap sunnah Nabi itu, kalau kita tidak tahu maksudnya, segera kita bertanya kepada para ulama kita yang memahami hadis Nabi itu, agar supaya kita tidak keliru di dalam memahami sunnah Nabi itu.